Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Anak-anak kelas 4 yang saya sayangi, hari ini kita belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita muatan IPS. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang persebaran sumber daya alam tumbuhan dan hewan di Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar persebaran sumber daya alam barang tambang di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini: pertama, mengetahui persebaran sumber daya alam bahan tambang di Indonesia agar kita mengetahui manfaat sumber daya alam bahan tambang di Indonesia. Anak-anak pasti sudah tahu kan, Laskar Pelangi itu adalah novel dan ada filmnya karya Andrea Hirata. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang, maksudnya ke luar negeri. Ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah, Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Nah, anak-anak, sumber daya alam tambang di Indonesia tidak hanya timah, tapi banyak sekali. Lebih jelasnya kita bahas pada materi berikut. Perhatikan peta persebaran barang tambang di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh peta tematik. Ya, ini di wilayah Sumatera. Oke, sudah perhatikan? Ya, persebaran barang tambang di Indonesia untuk minyak bumi di Pulau Sumatera, yaitu di Aceh, di Tanjung Pura, di Sumatera Selatan, yaitu di Pelaju, di Pulau Jawa, Wonokromo, Delta, di Cilacap, Jawa Tengah, di Maluku juga ada, Irian Jaya juga ada. Masih persebaran barang tambang di Indonesia, bauksit atau biji aluminium di Riau, batu bara, ini di Sumatera Barat, Ombilin, Kalimantan Timur, Lembah Sungai Berau, di Jawa juga ada, yaitu di Banjarnegara. Besi di Lampung, di Jawa Tengah, Cilacap juga ada, timah di Bangka dan Belitung dan Pulau Singkep. Nah, selanjutnya ada emas, tembaga, nikel, marmer, mangan, aspal, belerang. Ini sudah tertulis secara rinci. Yodium di Semarang, Jawa Tengah, dan di Mojokerto, Jawa Timur. Ada kaolin di sekitar pegunungan di Sumatera, gamping atau batu kapur. Nah, penghasil utama batu kapur adalah Jawa Timur. Di berbagai wilayah daerah Jawa Timur itu banyak menghasilkan batu kapur. Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Nganjuk, Banyuwangi, Bangkalan, Sumenep, banyak sekali. Nikel di Surwako, Sulawesi Tenggara. Yodium di Jawa Tengah, Semarang, dan Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini adalah tabel persebaran barang tambang logam di Indonesia. Agar kalian lebih mudah memahami, lebih jelas juga ya. Ada logam dasar, logam besi, logam ringan, logam mulia, dan logam radioaktif. Berikut ini adalah contoh-contohnya beserta wilayah persebarannya.
Selanjutnya yaitu tabel persebaran barang tambang non-logam di Indonesia. Ada jenis bahan galian bangunan, bahan atau barang galian industri, bahan galian batu permata, dan bahan galian keramik. Ini adalah contoh-contohnya beserta wilayah persebarannya. Nah, anak-anak, mengapa barang tambang atau bahan tambang yang ada di dalam bumi itu manusia ambil? Karena ada manfaatnya. Nah, berikut adalah contoh pemanfaatan barang tambang di Indonesia. Bu Rika tulis sebagian ya, karena banyak sekali. Untuk emas, untuk perhiasan dan piala kejuaraan, tembaga, bahan dasar atau bahan dasar penghantar listrik dan kabel, nikel, bahan pelapis anti karat pada besi, bauksit, bahan baku aluminium pesawat terbang, alat rumah tangga, batu kapur untuk bahan industri semen, bahan bangunan, bahan keramik, belerang untuk industri obat-obatan, bahan korek api, kaulit untuk proses pembuatan keramik, obat melapisi kertas sebagai bahan tambahan makanan, odol sebagai bahan menyebarkan sinar di bola lampu pijar agar berwarna putih, serta sebagai bahan kosmetik. Dan sebenarnya masih banyak lagi manfaat barang tambang di Indonesia. Oke anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, Indonesia kaya akan sumber daya alam tambang. Barang tambang tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Latihan soal hari ini adalah pilihlah satu jawaban yang paling benar. Ini ada 5 soal. Oke, sudah paham anak-anak? Pesan moral pembelajaran hari ini adalah kita harus menggunakan sumber daya alam tambang dengan bijak dan efisien agar tidak cepat habis, agar bisa dimanfaatkan untuk masa kini, esok, dan masa mendatang. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai belajar hari ini. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat untuk belajar dalam usaha meraih cita-cita. Semoga sukses. Oke, jaga kesehatan ya. Dan tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Amin amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.